Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Rafika Miladiah akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 dengan menggunakan perspektif tokoh barat yakni Gracia. Simak penjelasan berikut. Dalam penjelasan kali ini, ada 3 subtema yang akan kita bahas, yakni pertama, ayat, terjemahan, dan analisis pemikiran Gracia. Selamat menyimak. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Nah, jika sudah mendengarkan bacaan ayat dari Syekh tadi, maka kita beranjak pada analisis ayat perspektif Gracia. Kali ini yang saya ambil adalah metode dari Gracia, yang menurutnya teks tersebut merupakan bagian dari masa lalu. Pemahaman mengenai interpretasi ala Gracia menurut kami memiliki nilai plus tersendiri di antara pemikiran para tokoh hermeneutik lainnya, karena Gracia menggunakan 3 fungsi atau 3 metode seperti yang akan kami jelaskan berikut ini. Nah, 3 fungsi tersebut yang pertama yakni historical function. Yang dimaksud Gracia dengan langkah ini adalah melihat sisi terdahulu dalam ayat tersebut, yang bisa kita cari dalam Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang berbunyi seperti ini. Berhubungan dengan kejadian yang telah dilakukan sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kala itu. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah mendorong kepada sahabat yang kaya agar senantiasa mengulurkan tangannya untuk berjuang. Dalam keadaan tersebut, tentunya sedekah sangatlah dianjurkan melihat kejadian yang ada, yakni kebutuhan perang, bahkan kebutuhan pangan agar umat muslim mampu bertahan. Setelah kita mengetahui historical function, nah, teori kedua dari Gracia yakni adalah meaning function. Bagi Gracia, ketiga unsur tersebut harus ada dalam penafsiran. Nah, sekarang kita akan mencoba memeaning functionkan surah Al-Baqarah ayat 261 tadi dengan menggunakan tafsir yang telah ada. Saya mengambil dari tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, yang isinya seperti ini. Pada tafsir Al-Misbah, ayat di atas membuat perumpamaan balasan orang yang ikhlas bersedekah. Seperti orang yang menanam benih yang ketika panen hasilnya berlipat ganda. Perumpamaan ini bagi orang-orang yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Nah, perumpamaan ini tidak berlaku bagi orang yang hanya mementingkan harta untuk dunia, seperti itu. Sedangkan yang tertera dalam Ibnu Katsir jilid pertama tidak jauh beda dengan tafsiran dari Al-Misbah, yakni bunyinya merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah, dengan tujuan untuk mencari keridhoannya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan, mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Hal ini terdapat pada kata matalul ladzina yunfiquna amwalahum. Terdapat titik tekan pada kalimat tersebut, yakni perumpamaan kebaikan yang akan dilipat gandakan. Kemudian pelipat gandaan tersebut bisa mencapai sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat juga serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Nah, maka jika seperti itu, perumpamaannya kan lebih sulit dipahami. Nah, kenapa bisa ada perumpamaan? Hal itu agar menjadikan Al-Quran terdapat sisi linguistik yang indah, seperti itu. Nah, perumpamaan ini lebih
menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala yang itu amal solih. Masuk kepada implication function. Apa itu implication function? Nah, implication function ini adalah pengaplikasian ayat maupun tafsirannya pada zaman sekarang atau yang bisa relevan dan bisa diterima umat pada masa kini. Nah, dalam sisi ini dapat kita telaah bahwasanya keadaan sulit harus dihadapi dengan gotong royong yang dapat diaplikasikan dengan sedekah tersebut. Jika kita hubungkan dengan keadaan yang ada saat ini, memang selayaknya sedekah itu harus dilakukan. Karena kita menghadapi keadaan yang tidak jauh berbeda pada masa dahulu. Kalau dahulu kita kesulitan saat perang dalam ayat tersebut, nah saat ini kita sedang memerangi penyakit yakni COVID-19. Bisa jadi seperti itu. Atau karena memang hal ini sama-sama membutuhkan uluran bantuan dari sesama. Allah telah memberi contoh dalam ayat 261 tersebut. Kemudian saat ini yang menjadi sorotan yakni adalah donatur atau donasi, misal donasi bencana alam ataupun pembiayaan orang yang sedang punya penyakit dan sebagainya. Kemudian sedekah kita saat ini juga tidak sulit seperti dulu. Saat ini kita bisa melakukan apapun dengan mudah, yakni dengan sistem transfer dan aplikasi e-wallet lainnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan perumpamaan. Jika kita menanam satu benih di sepetak tanah, kemudian dari benih tersebut tumbuh berkembang menjadi banyak. Itu artinya, jangan pernah khawatir dengan apa yang sudah Allah janjikan, dan yakinlah bahwa sedekah merupakan salah satu peluang untuk memanen kebaikan yang lebih banyak pada akhirnya nanti. Nah, begitulah cara implication function berfungsi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena yang perlu kita ingat di sini kita sama-sama belajar, maka proses belajar pasti ada ketidaksempurnaan. Saya Fida Rofika Miladiah dari IAT 18. Mohon maaf atas segala perkataan dan terima kasih atas segala perhatian. Teman-teman, prosesmu menentukan hasil akhirmu. Maka, salam dari Ustadz Miski. Selamat berproses dan tetap tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.